Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Farhani Amini Putri dengan NIM 007 5009. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan model pembelajaran yang digunakan pada metode Student Centered Learning. Pada video kali ini saya akan menjelaskan model pembelajaran yaitu Project Based Learning atau bisa kita sebut dengan PJBL. Yang pertama yaitu dari konsep PJBL sendiri. PJBL sendiri merupakan model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai medianya, serta menggunakan masalah sebagai langkah awalnya dalam mengumpulkan pengetahuan baru. Konsep PJBL ini sebenarnya menuntut para siswa untuk lebih aktif dalam melakukan eksplorasi, serta sintesis, penilaian, serta juga interpretasi, dan juga informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk dari hasil belajar. Selanjutnya yaitu keuntungan dari PJBL sendiri. Yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan pemecahan dalam masalah. Yang kedua, meningkatkan kolaborasi antar siswa. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola suatu sumber. Dan yang keempat, membuat peserta didik lebih aktif dan berhasil dalam memecahkan problem-problem yang lebih kompleks. Yang kelima, mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan juga mempraktikkan keterampilan dalam berkomunikasi antar siswa. Tidak hanya keuntungan yang didapatkan dari PJBL, ada pun kelemahan yang kita dapat dari menggunakan model pembelajaran PJBL ini. Yang pertama yaitu membutuhkan banyak waktu dalam memecahkan masalah yang kita berikan kepada siswa. Yang kedua, membutuhkan biaya yang cukup banyak. Yang ketiga, banyaknya peralatan yang harus disediakan. Lalu ada yang keempat, ada kemungkinan para peserta didik ini kurang aktif dalam kerja kelompok yang diberikan. Yang kelima, adanya peserta didik yang memiliki kelemahan dalam percobaan dan juga pengumpulan informasi yang akan mengalami kesulitan. Selanjutnya yaitu prinsip dari PJBL sendiri atau model pembelajaran Project Based Learning ini. Menurut Made Wena tahun 2014 ada 5 prinsip yang harus dimiliki dalam konsep PJBL ini. Yang pertama yaitu prinsip sentralistis atau centrality, yang dimana para siswa ini dididik belajar konsep utama dari suatu pengetahuan yang diberikan melalui suatu proyek atau masalah yang dikasih oleh guru, di mana proyek ini bukan merupakan suatu praktik tambahan ataupun aplikasi praktis dari konsep yang sedang dipelajari, melainkan sebuah jembatan atau sentral kegiatan pembelajaran di kelas nanti. Yang kedua, ada prinsip pertanyaan atau penuntun atau driving question, yang dimana prinsip ini mendorong peserta didik untuk berjuang memperoleh konsep atau prinsip utama dari suatu proyek yang diberikan. Dan yang ketiga ada prinsip investigasi konstruktif, di mana prinsip ini merupakan proses seorang guru mengarahkan siswa ini untuk mencapai tujuan yang akan dicapai. Dalam prinsip ini, penentuan proyek haruslah dapat mendorong para siswa untuk lebih aktif dalam memecahkan persoalan yang dihadapinya. Dalam hal ini, guru atau tenaga pengajar harus mampu merancang suatu proyek yang mampu menumbuhkan rasa ingin meneliti atau rasa ingin tahu pada siswa tersebut. Prinsip otonomi atau autonomi, di mana prinsip ini mengartikan kemandirian para peserta didik dalam melaksanakan proses pembelajaran yang lebih bebas, di mana peserta didik ini dapat lebih menentukan pilihannya sendiri dalam bekerja dan juga bertanggung jawab atas proyek yang sudah diberikan. Oleh karena itu, lembar kerja peserta didik ini serta petunjuk kerja praktikum dan yang sejenisnya bukan merupakan suatu aplikasi dari PJBL ini. Dalam hal ini, guru hanya berperan sebagai fasilitator dan motivator untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan juga kemandirian para peserta didik ini. Selanjutnya yaitu prinsip kelima, yaitu prinsip realistis, di mana para siswa diberikan proyek yang berfokus pada permasalahan yang autentik atau tidak dibuat-buat, berdasarkan permasalahan yang nyata yang ada di lapangan.
Dan yang terakhir yaitu langkah-langkah dalam pelaksanaan model pembelajaran Project Based Learning ini. Menurut Rais tahun 2010 ada 6 langkah dalam melaksanakan Project Based Learning ini. Yang pertama yaitu membuka pelajaran dengan suatu pertanyaan atau start with the big question, di mana pembelajaran ini dibuka dengan sebuah pertanyaan besar yang dapat memberi penugasan pada peserta didik untuk melakukan suatu aktivitas, di mana topik yang diambil hendaknya itu lebih mengarah kepada reality atau kenyataan yang ada di lapangan, atau lebih kenyataan yang sebenarnya dengan sebuah investigasi yang lebih mendalam. Dan yang kedua yaitu merencanakan project atau design a plan for the project, di mana perencanaan ini dilakukan secara kolaboratif antara guru dan juga peserta didik, di mana guru mengarahkan peserta didik ini untuk lebih memiliki rasa tanggung jawab atas proyek yang sudah diberikan. Dan yang ketiga yaitu menyusun sebuah jadwal aktivitas, di mana guru dan peserta didik ini secara kolaboratif menyusun jadwal kegiatan atau aktivitas ini dalam menyelesaikan proyek yang sudah diberikan. Waktu penyelesaian proyek harus jelas dan peserta didik diberi waktu atau arahan untuk mengolah proyek yang sudah diberikan, sehingga membiarkan peserta didik ini mencoba untuk menggali sesuatu yang baru. Dan juga seorang guru juga harus tetap mengingatkan dan juga memantau para siswanya dalam memecahkan proyek yang sudah diberikan. Lalu yang keempat yaitu mengawasi jalannya sebuah proyek yang diberikan atau monitoring the student and the progress for the project. Di sini guru bertanggung jawab untuk melakukan monitor terhadap kegiatan atau aktivitas yang dilakukan pada peserta didik selama menyelesaikan proyeknya. Monitoring ini dilakukan dengan cara memfasilitasi para peserta didik pada setiap proses yang mereka lakukan. Dengan kata lain, guru cuma sebagai mentor, dan guru mengajarkan kepada peserta didik bagaimana bekerja dalam sebuah kelompok. Di sini peserta didik dituntut lebih aktif untuk memilih perannya masing-masing dengan tidak mengesampingkan kepentingan kelompoknya. Lalu yang kelima yaitu penilaian terhadap produk yang dihasilkan atau assess the outcome. Penilaian ini dilakukan untuk membantu guru dalam mengukur capaian standar serta berperan dalam mengevaluasi kemajuan masing-masing dari peserta didik, yang dimana memberi umpan balik tentang tingkat pemahaman yang sudah dicapai oleh peserta didik ini, serta membantu guru dalam menyusun strategi pembelajaran berikutnya. Lalu yang terakhir yaitu evaluasi atau evaluate the experience. Pada akhir proses pembelajaran, guru serta peserta didik ini melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dilakukan atau dilaksanakan. Pada proses refleksi ini dilakukan baik secara individu maupun kelompok, di mana pada tahap ini peserta didik diminta untuk lebih mengungkapkan apa yang mereka rasakan dan apa pengalaman yang mereka dapatkan selama menyelesaikan proyek yang sudah diberikan. Semuanya itulah hasil dari presentasi saya pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.